Om Swastiastu. BDDN sesungguhnya lahir dari Bisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, kemudian diatur dalam Mahasabha PHDI Pusat dan PHDI seluruh Indonesia. Sehingga bisa dikatakan bahwa BDDN ini adalah representasi umat Hindu. Ini kemudian diperkuat dalam struktur organisasi BDDN sendiri. Yang pertama adalah pembina, kemudian pengawas dan pengurus. Pembina dan pengawas itu diisi oleh tokoh-tokoh umat beserta seluruh ketua atau ketua umum organisasi kemasyarakatan Hindu. Ya, jadi ini benar-benar merepresentasikan umat Hindu yang ada di Indonesia. Sesungguhnya BDDN pertama dibentuk sejak keluarnya Bisama tahun 2002. Ya, namun demikian dalam perjalanannya seiring dengan perubahan hukum PHDI, maka BDDN yang baru ini belum lama dibentuk, yaitu tepatnya 2 tahun lalu, dan saya sendiri bersama teman-teman pengurus itu baru setahun untuk menjadi pengurus BDDN. BDDN itu sesungguhnya adalah sebuah lembaga pengelola dana punia. Kita tahu bahwa dalam Bisama disebutkan dana punia adalah salah satu ajaran agama Hindu yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Sehingga BDDN itu mengelola dana punia yang khususnya bersifat wajib itu, tentu saja juga punia-punia yang lainnya. Barangkali kalau di umat Muslim itu kita setara dengan Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, itulah BDDN, Badan Dharma Dana Nasional. Selama ini memang BDDN hanya ada di pusat, tapi sejak tahun ini BDDN membentuk perwakilan provinsi. Ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pengelola Dana Punia. Jadi saat ini kita memiliki 14 ya BDDN perwakilan provinsi di Indonesia. Tentu saja provinsi-provinsi yang umatnya cukup banyak sudah membentuk itu, sedangkan provinsi lain sedang kita dorong untuk juga membentuk BDDN perwakilan provinsi. Kita bekerja sama, berkoordinasi dengan PHDI provinsi. Secara regulasi, berdasarkan hasil Mahasabha, bahwa BDDN itu dananya disalurkan kepada 6 pilar. Ya, yang pertama adalah untuk Pandita Pinandita, kemudian SDM dalam hal ini pendidikan, kemudian sosial kemanusiaan, ya, kemudian ekonomi umat, ya, lalu juga ada untuk investasi. Ya, di samping juga digunakan untuk membantu organisasi-organisasi keagamaan Hindu yang memerlukan anggaran untuk berkegiatan. Oleh karenanya di tahun ini kami membuat sebuah program yang fokus kepada Pandita Pinandita, yaitu berupa bantuan 1000 set pakaian Pinandita, dan juga program pendidikan kita memberikan bantuan kepada 1000 siswa. Ya, bantuan pendidikan 1000 siswa. Di samping itu kita juga fokus pada pembangunan umat Hindu di Indonesia. Akhir-akhir ini program tentang penguatan Hindu Alupta yang di Sulawesi juga mendapatkan simpati yang cukup banyak, sehingga kita juga mengarah ke sana. Dan kita juga tahun ini mentargetkan untuk melakukan investasi, ya, demi menjaga keberlanjutan punia ini. Harapannya ke depan BDDN sebagai representasi umat Hindu memiliki aset yang produktif, karena selama ini sebenarnya umat Hindu punya banyak sekali aset, tetapi rata-rata bahkan mungkin semua aset itu adalah aset yang konsumtif, artinya aset yang memerlukan pendanaan. Yang kita susun adalah bagaimana supaya umat Hindu itu memiliki aset yang produktif sehingga bisa membiayai kegiatan pembinaan umat Hindu. Ya, pertama
kita memiliki banyak sekali platform media sosial. Kita punya website, kita punya akun di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan lain-lain. Umat bisa melihat ke sana, bisa menghubungi admin kita, ya, sehingga nanti akan kita bantu. Bahkan bisa langsung WA ke saya juga tidak apa-apa. Saya kira WA saya ini banyak tersebar di grup-grup ya, sehingga bisa langsung berkomunikasi juga dan akan kita arahkan. Kita juga punya tim kerja, kita punya pengurus yang semua siap membantu umat untuk melaksanakan dana punya ini. Saya kira kita semua tahu bahwa selama ini seluruh pegawai ya, hampir seluruh pegawai itu dipotong untuk dana zakat gitu ya. Nah, di Hindu karena kita punya BDDN, maka saya sudah menghubungi para gubernur, para sekda, para kepala biro di banyak provinsi dan kabupaten kota untuk bagaimana agar dana sosial keagamaan ini namanya, yang bagi umat Hindu itu diarahkan ke BDDN. Sambutannya cukup baik, tapi memang perlu prosedur yang tidak sederhana, gitu ya. Karena ini menyangkut uang, ya, pertanggungjawaban juga harus jelas dan prosedur pemungutannya juga harus jelas. Nah, saya yakin sih dalam waktu beberapa bulan ke depan ya, ini seperti di DKI, di Sulawesi Selatan dan lain-lain itu akan bisa secara otomatis dana sosial keagamaan yang umat Hindu itu bisa disalurkan ke BDDN. Jadi pertama kita memastikan bahwa yang kita salurkan itu memenuhi regulasi pada 6 pilar yang saya sebutkan tadi. Kemudian tentu banyak sekali nih proposal yang masuk ya dari umat dan kita seleksi pertama dari sisi urgensi ya, kemudian dari sisi juga ketersediaan dana yang ada di BDDN. Nah, kita memiliki tim sesungguhnya yang berdiskusi untuk memutuskan itu. Nah, persoalannya memang sampai saat ini capaian punya yang di BDDN belum terlalu besar. Sehingga kita harus sangat ketat untuk menseleksi itu. Harapannya kalau nanti kita sudah semua bergerak ya, sudah semakin besar punya yang terkumpul, saya kira akan lebih longgar kita melakukan seleksi dan harapannya semakin banyak umat yang akan menerima. Dan satu hal bahwa seluruh dana yang tersalur itu kita publikasikan dan nanti di akhir tahun kita akan diaudit ya oleh auditor yang independen untuk kita pertanggungjawabkan pertama kepada Menteri Agama yang melalui Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan juga kepada PHDI, kepada pembina, pengawas, dan kepada seluruh umat Hindu. Tantangannya sangat besar. Yang pertama, kesadaran umat kita berpunia ini sebenarnya tinggi, tetapi belum tersalurkan pada lembaga-lembaga yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya. Nah, terkait aturan hukum yang ada, selama ini memang hanya BDDN yang memenuhi seluruh kualifikasi peraturan itu. Persoalannya adalah masih sangat sedikit umat yang tahu tentang BDDN. Ya, masih sangat sedikit. Dan kedua, dari yang sedikit itu, masih sedikit juga yang percaya kepada BDDN. Oleh karenanya, strategi kita tentu ada dua. Yang pertama, bagaimana kita sosialisasikan terus-menerus BDDN, sehingga makin banyak umat yang tahu. Kedua adalah bagaimana kita membangun kredibilitas BDDN sehingga umat percaya. Kalau umat sudah tahu lalu percaya, maka langkah ke depan saya kira akan jauh lebih mudah. Ya, tentu saja pertama sosialisasi kita lakukan terus-menerus. Sudah sangat sering saya berkeliling di berbagai provinsi, berbagai tempat, sampai level Banjar sekalipun saya datangi. Tujuannya adalah untuk sosialisasi agar umat kita tahu. Nah, persoalan yang tidak mudah adalah membangun kredibilitas. Ya, oleh karenanya kami di BDDN memastikan bahwa semua dana punya yang terkumpul itu kita salurkan, kita publikasikan ya kepada seluruh umat. Ya, mohon umat juga bisa ngecek website kami, akun media sosial kami gitu ya. Dan memang ini tidak mudah. Kita harus terus-menerus melakukan itu ya. Uangnya terkumpul, kita berikan, kita publikasi dan seterusnya. Saya yakin dalam waktu 1-2 tahun ke depan kepercayaan umat akan semakin tinggi, kesadarannya makin tinggi, kemudian
pengetahuan dan pemahaman terhadap PDDN makin tinggi, dan harapannya ya punya yang terkumpul makin banyak, sehingga umat yang bisa menerima bantuan akan semakin banyak. Pertama begini, bahwa kita semua sudah tahu sesungguhnya bahwa dana punia adalah wajib. Nah, penyaluran dana punia juga sudah ada regulasinya, ya, mulai dari peraturan Menteri Agama, bahkan sudah ada peraturan Dirjen Pajak, ya, yang mengakui PDDN, dan kalau ada perusahaan yang berpunia ke PDDN maka dia tidak terkena aturan pajak, gitu ya. Itu saya kira sudah cukup baik. Oleh karenanya saya berharap, pertama, saya belum ingin banyak berharap kepada umat. Saya ingin berharap dulu pada para tokoh, ya, kepada para pimpinan ormas, bahwa BDDN ini diisi oleh seluruh ormas Hindu. Ya, harapannya tentu kita ingin, ayo seluruh ormas Hindu bekerja sama dengan pengurus, ya, untuk bersama-sama membesarkan BDDN. Kalau BDDN ini besar, maka nanti anggarannya itu bisa kita kembalikan ke seluruh ormas agar bisa menjadi bekal bagi teman-teman para pimpinan ormas itu memanfaatkan dana itu untuk melakukan pembinaan ke umat. Ya, kalau para tokoh kita, para pimpinan ormas itu sudah bergerak, maka saya yakin kemudian umat akan mengikuti. Dan yang paling penting adalah contoh, gitu ya. Pemimpin itu harus memberikan teladan, memberikan contoh. Kalau hanya sosialisasi, cuap-cuap sana-sini, tapi kemudian umat disuruh punia, tapi dirinya tidak berpunia, ini akan sulit, gitu ya, akan sulit. Oleh karena saya berharap, ayo para tokoh, para pimpinan ormas, ya ini kita berpunia lebih dulu, berikan contoh kepada umat. Lalu kalau ini sudah berjalan, itu kepercayaan umat kepada BDDN dan juga kepada para tokoh, para ormas itu akan jauh lebih baik. Jadi intinya, ayo kita para tokoh, para pimpinan dulu yang bergerak supaya umat melihat, ya, kalau sudah punya panutan, punya contoh, maka dengan sendirinya proses membesarkan BDDN itu akan menemukan jalan yang lebih mudah.